Halo semuanya, hari ini kita akan belajar lagi tentang materi strategi belajar mengajar bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan ke-8 kemarin kita sudah belajar mengenai tahapan-tahapan belajar mengajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar pada pertemuan ke-9, yakni model pendekatan dan sumber pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam kelas. Nah, penjelasan selanjutnya bisa kalian lihat pada slide ini ya. Berikutnya, pengertian model pembelajaran yang Ibu ambil di sini ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama Trianto, yang kedua Saifuddin dan Berdiati, yang ketiga menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun halaman 7-8 pada tahun 2016. Nah, semua pengertian ini dapat kalian lihat pada slide yang sudah Ibu paparkan. Yang berikut fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran tersebut sejalan dengan pendapat Pak Trianto di tahun 2015 halaman 53. Komponen model pembelajaran. Ada beberapa model komponen pembelajaran, yakni sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan pengiring. Berikutnya, jenis model pembelajaran. Jenis model pembelajaran menurut Joyce dan Weil dalam buku Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 186 ada 4 kategori. Yang pertama, model pemrosesan informasi. Yang kedua, model berpikir induktif. Yang ketiga, model interaksi sosial. Hal ini dapat kalian lihat yang pada slide yang sudah Ibu paparkan. Berikut model perilaku atau behavioral model. Nah, pada model ini perubahan yang terjadi harus dapat diamati sehingga guru dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dan dapat diamati dalam upaya evaluasi perkembangan peserta didik. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Nah, penjelasan ini dapatlah kalian lihat pada slide yang sudah ada. Berikut macam-macam model pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran terdiri dari 1. Model pembelajaran inquiry, 2. Model pembelajaran kontekstual, 3. Model pembelajaran ekspositori, 4. Model pembelajaran berbasis masalah, 5. Model pembelajaran berbasis kooperatif, 6. Model pembelajaran project based learning, 7. Model pembelajaran PyChem, 8. Model pembelajaran kuantum, 9. Model pembelajaran terpadu, 10. Model pembelajaran kelas rangkap, 11. Model pembelajaran portofolio, 12. Model pembelajaran tematik. Yang berikut macam-macam pendekatan dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan kegiatan pembelajaran terdiri dari pendekatan kontekstual, pendekatan ekspositori, pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan open-ended, pendekatan saintifik, dan pendekatan inquiry. Nah, pendekatan kontekstual itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan dengan materi pembelajaran siswa dengan dunia nyata. Yang berikut, pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Yang berikut, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pembelajaran diawali dengan memberikan contoh-contoh khusus,
kemudian sampai kepada generalisasinya. Dengan kata lain, pengajaran berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan yang spesifik. Yang berikut, untuk karakteristik pendekatan induktif bisa kalian lihat pada slide yang ada. Berikutnya, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan deduktif memiliki ciri-ciri, yaitu satu, pembelajaran lebih menekankan pada informasi oleh guru, dan penjelasan ini ada pada beberapa slide yang sudah saya paparkan ini, bisa kalian lihat ya. Yang berikut, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktif, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan. Namun, anak dituntut untuk mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara bagaimana menyelesaikan masalah itu sendiri. Pendekatan pemecahan masalah. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan. Jadi, jika suatu masalah diberikan kepada siswa dan siswa tersebut dapat langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka persoalan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Dalam pendekatan ini, siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah. Yang berikut, pendekatan open-ended. Siswa dihadapkan pada open-ended, yaitu tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Berikutnya, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan saintifik. Yaitu untuk pembelajaran tahapan-tahapan saintifik ini, kalian dapat lihat pada slide ini ada tahapan mengamati sampai dengan tahap mengkomunikasikan. Berikutnya, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyingkapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Pendekatan inquiry itu ada beberapa tahap yang dilakukan atau ada beberapa langkah yang dilakukan menurut Rusian DKK. Silakan kalian lihat pada slide ini yang sudah saya paparkan, dan pada slide-slide yang sudah Ibu paparkan tetapi Ibu tidak bacakan di sini, dapat kalian baca kembali. Jika kalian tidak paham, bolehlah kalian mengkonsultasikannya kepada Ibu. Mungkin seperti itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Jika tidak paham dengan penjelasan Ibu, boleh kita diskusi lebih lanjut. Selamat siang dan sampai ketemu minggu depan.